Perkenalkan, nama saya Aji Aldriansyah, NIM 20105581, kelas Manajemen Pagi A, semester 5. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai manajemen sumber daya manusia perbankan. Langsung saja, pengertian manajemen sumber daya manusia perbankan. Manajemen sumber daya manusia perbankan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Analisis jabatan atau job analysis. Definisi analisis jabatan: menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Hasil dari analisis jabatan. Pertama, deskripsi pekerjaan. Terbagi menjadi what is expected in the job, kemudian daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban, dan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyelesaian yang dituntut suatu pekerjaan. Kedua, spesifikasi pekerjaan. Terbagi menjadi state the qualification and experience that is required in the job. Tuntutan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Kemudian perencanaan tenaga kerja. Tujuan perencanaan tenaga kerja. Pertama, pengadaan karyawan, yaitu menyediakan tenaga kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, penarikan karyawan, yaitu kegiatan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja melalui berbagai sumber. Ketiga, memperbaiki sumber daya manusia, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan atau transfer serta promosi karyawan. Nilai penting perencanaan tenaga kerja. Pertama, antisipasi terhadap pembukaan cabang baru, adanya pensiun normal karyawan, pengunduran diri karyawan, diberhentikan oleh bank, karyawan meninggal dunia atau mengalami kecelakaan. Rekrutmen dan seleksi. Definisi rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Sumber tenaga kerja. Pertama, walk-in. Keuntungannya, pelamar serius ingin mencari pekerjaan. Kerugiannya, jumlah pelamar terbatas. Kedua, employee referrals. Keuntungannya, jaminan kualitas dan loyalitas. Kerugiannya, penilaian terhadap karyawan tidak objektif. Ketiga, lembaga pendidikan. Keempat, iklan. Iklan terbagi menjadi dua, yakni one ad, yaitu nama dan alamat perusahaan tertulis jelas. Kemudian blind ad, yaitu nama dan alamat perusahaan tidak tertulis. Kelima, bursa tenaga kerja. 6, asosiasi profesional. Ketujuh, open house. Tahap-tahap seleksi. Pertama, seleksi surat lamaran. Kedua, wawancara awal. Ketiga, tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari pengetahuan umum, pekerjaan, psikologis. Kemudian keempat, wawancara kedua. Kelima, medical test. Keenam, wawancara atasan langsung. Dan yang terakhir, keputusan penerimaan. Pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan. Pertama, memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Kedua, membiasakan calon karyawan dalam bekerja. Teknik pelatihan dan pengembangan. Pertama, on the job training. Terdiri dari bagian-bagian organisasi yang ada dalam perusahaan, praktik kerja dalam berbagai macam keterampilan, melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan, magang, penugasan tugas sementara. Teknik presentasi metode simulasi. Pertama, teknik presentasi, yakni sistem perkuliahan, video konferensi.
Kedua, metode simulasi, yaitu terdiri dari studi kasus, role playing, business game, vestibule training, latihan laboratorium. Program pengembangan karyawan. Pertama, paket pendidikan di lembaga pendidikan, seperti paket pendidikan komputer, marketing, akunting, bahasa asing, dan lain-lain. Kedua, transfer antar bagian. Ketiga, promosi jabatan. Kemudian ada perencanaan karir. Definisi karir. Karir adalah jalan kehidupan pekerjaan seorang karyawan selama hidupnya bekerja. Karir kerja seseorang dimulai pada saat karyawan masuk bekerja sampai keluar dari pekerjaan tersebut. Keuntungan perencanaan karir. Pertama, mengurangi tingkat turnover karyawan. Kedua, meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Ketiga, pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah. Keempat, memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Cara mengembangkan karir. Pertama, meningkatkan prestasi kerja. Kedua, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Ketiga, memiliki mentor dan sponsor. Keempat, pindah ke perusahaan lain. Penilaian prestasi kerja. Tujuan penilaian prestasi kerja. Pertama, memperbaiki kualitas pekerjaan. Kedua, keputusan penempatan. Ketiga, perencanaan dan pengembangan karir. Keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kelima, penyesuaian kompensasi. Dan yang terakhir, kesempatan kerja yang adil. Teknik penilaian prestasi kerja. Pertama, penilaian prestasi masa lalu. Terdiri dari rating scale, checklist, critical incident, field review, tes, dan observasi. Kedua, penilaian masa depan. Terdiri dari self-appraisal, psikologis, management by objective atau MBO, dan assessment center. Pemberian kompensasi. Jenis kompensasi terbagi dua. Yang pertama, kompensasi finansial, yakni berupa gaji dan bonus. Kedua, kompensasi non-finansial, yaitu berupa tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Kompensasi yang adil berdasarkan pada pendidikan dan pengalaman, prestasi kerja, beban pekerjaan, lama bekerja, dan pertimbangan lainnya. Keuntungan pemberian kompensasi yang adil. Pertama, memberikan rasa keadilan. Kedua, memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Ketiga, mempertahankan karyawan. Keempat, menghargai karyawan. Kelima, pengendalian biaya. Keenam, memenuhi peraturan pemerintah. Integrasi dan pemeliharaan. Integrasi berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Bagaimana pihak manajemen merespon berbagai keinginan para karyawan, kemudian implementasi kesepakatan kerja bersama untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak. Pemeliharaan. Pihak manajemen harus terus berupaya memelihara karyawan agar betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Oke, yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Alasan pemutusan hubungan kerja. Pertama, usia pensiun, yakni berusia 55 tahun. Kedua, permintaan pengunduran diri. Ketiga, diberhentikan karena lalai atau berbuat kecurangan. Keempat, diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental. Ini biasanya karena terjadi kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir, program rasionalisasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.